kita mau datang kepada Tuhan, satu, Tuhan Yesus, untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Haleluya. Sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Untuk semua
datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas ibadah ini memberkati setiap umat Tuhan yang hadir, menolong mereka dalam pergumulannya hingga mereka bisa menang, jemaat bisa mengatasi pergumulan hidupnya. Melalui ibadah ini berkat Tuhan mengalir, melalui ibadah ini kuasa Tuhan dinyatakan. Dari awal sampai selesainya kami menyerahkan ibadah ini pada Tuhan. Dalam puji-pujian, dalam pemberitaan firman, dalam perjamuan suci, dalam korban persembahan kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Berkat Tuhan atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita siap terima kemenangan yang dari Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kita mengatakan pujian bagi Tuhan Yesus.
saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak mempengaruhi ibadah kita dan pujian kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, karena kita tahu di setiap keadaan kita boleh bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Haleluya.
bisa berkumpul beribadah memuji nama-Mu. Dan sekarang Tuhan di bawah ini kami akan memberikan persembahan yang berkati ibadah-Mu. Tuhan membawakan tongkolet dan Tuhan memberkati persembahan kami supaya persembahan kami menjadi berkat dan supaya kami di hadapan-Mu. Tuhan berkati kami siapa yang memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tanyakan pujian ini. Haleluya. Aku mau memuji Tuhan. Bersyukurlah. Termasuk ya, hari ini mungkin kita ada yang datang dengan tidak berdaya, mungkin kita datang dengan terbelenggu. Tuhan yang sudah menang atas maut itu, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita yang tidak berdaya, kita yang terbelenggu. Mungkin kita berpikir terbelenggu itu hanya terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Ada banyak belenggu dalam dunia ini, tapi kalau kita terjerat di dalamnya pagi hari ini, ketika kita datang di dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan membebaskan kita semua. Haleluya. Dan tandaikan pujian ini persiapan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Haleluya. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa.
kisah Esau dan Yakub. Yang harusnya berkat itu diberikan kepada Esau, tetapi diambil oleh Yakub. Tetapi apa kemudian hidup Esau kemudian berantakan? Harus bekerja keras. Dan ketika firman Tuhan minggu lalu, ada seorang yang dirasuk setan, kemudian dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, saya merefleksikan kepada saya. Karena saya ingat bagaimana beberapa tahun yang lalu Tuhan itu saya dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan saya baik. Tuhan saya sangat berkuasa. Saya yang harusnya binasa, Tuhan menolong, Tuhan melepaskan dari belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Apakah masih mungkin kuasa kegelapan itu kemudian menghimpit hidup saya dan saudara? Masih sangat mungkin. Oleh sebab itu, kita datang kepada Tuhan karena kita tahu ada satu nama yang di dalamnya iblis pun berlutut, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu nama di bawah kolong langit ini. Kalau kita datang kepadanya, Tuhan akan menolong. Tuhan sanggup memberikan pengampunan. Tuhan sanggup membebaskan kita dari belenggu itu. Tuhan sanggup mengubah kutuk dalam hidup kita. Entah itu kutuk adat, kutuk apapun, Tuhan sanggup melepaskan kita menjadi berkat dan hidup kita dimuliakan, menjadi memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus.
kami yang tidak berdaya, Tuhan berikan kami kekuatan. Pagi hari ini kami datang dengan segala pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sudah memelihara hidup kami, Tuhan yang memahami, mengerti pergumulan hidup kami, dan tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu untuk terus menggenggam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar memberikan hidup kami hanya kepada Tuhan, karena sudah banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti murid-murid Tuhan yang terus setia melayani Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami. Jadikan kami orang-orang yang tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang tahu bersyukur kepada siapa kami harus bersyukur, Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, kiranya itu boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pagi hari ini. Kami membuka hati kami Tuhan selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dalam hidup kami. Sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Roh Kudus mampukanlah kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini, sehingga firman itu terus kami hidupi dalam hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai senantiasa hamba-Mu menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami berdoa dan bersyukur, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan oleh Bapak. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang pelayan Tuhan, seorang tokoh sentral pada gereja mula-mula. Pada awalnya Paulus dikenal sebagai penganiaya para pengikut Kristus. Garis keras tadi ya. Tetapi kemudian justru Rasul Paulus ini menjadi pemberita Injil yang sangat berani, pelayanannya sangat luas, dan Rasul Paulus kemudian juga menulis surat-surat dalam Perjanjian Baru dalam jumlah yang paling banyak dari rasul lainnya, yaitu Paulus menulis 13 surat ya. Nah, dengan latar belakang itu yang garis keras, kemudian jadi pemberita Injil, kok bisa ya? Gitu ya. Kok bisa ya? Gitu. Yohanes menuliskan
bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Jadi bukan saya, bukan saudara yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih saya, memilih saudara. Ayat ini saya paling sering dengar, saudaraku, waktu saya masih SD. Ada vikaris atau pengerja, jadi dia sekolah teologi, lalu ada masa praktek, beberapa bulan, biasanya antara 6 bulan sampai 1 tahun begitu ya. Di gereja-gereja di mana saja, sampai sekarang masih tetap ada cara seperti itu karena membuat teman-teman yang kuliah ini bisa langsung terjun lapangan. Nah biasanya kalau dikirim ke kampung-kampung itu rasanya gimana gitu. Kalau sekarang kalau boleh milih, mereka memilih yang di gereja besar dengan job-job kerja yang memang lebih khusus, misalnya di mereka pilih gereja sini gitu ya. Dia punya keahlian musik, dia selain kegiatan lain dia punya pelayanan musik. Tapi kalau di kampung, saudaraku, semuanya juga harus, saudaraku. Semuanya harus dikerjakan. Jadi kadang-kadang mereka kok gini ya, mau jadi pendeta susah amat gitu ya. Lalu kata-kata atau ayat yang paling digemari adalah ini. Bukan kamu yang memilih aku ya, tapi Tuhanlah yang memilih saya. Ya udah, karena Tuhan yang pilih, ya udahlah gitu ya. Kesian banget ya. Tapi ini ayat yang paling sering gitu saya dengar dari teman-teman pengerja. Dulu saya masih SD lebih banyak waktu itu ya. SMP juga ada. Saya panggil mereka waktu itu kan om, tante, karena saya masih kecil. Ayat itu mungkin setiap minggu ada diucapkan ya. Jadi kalau sekarang saya bilang apa? Ini menghibur diri. Menghibur diri. Ini bukan iman, ini menghibur diri, saya bilang. Sekarang saya bisa bilang gitu. Tapi waktu tahun-tahun awal saya di sini saya juga bilangnya begitu sih. Bukan aku, bukan kamu yang memilih aku, gitu ya. Tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, saudaraku, tetapi perhatikan ini. Ayat ini memberitahu kita bahwa inisiatif untuk menjadi orang percaya adalah dari Tuhan. Amin. Inisiatifnya dari Tuhan. Ya. Dipilih bukan karena kita seorang yang mempunyai kehidupan yang baik. Dipilih bukan karena kita mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan kepada Tuhan. Bukan karena kita layak untuk dipilih. Bukan. Ya. Jadi saudaraku, jangan kita berpikir saya jadi orang Kristen, ini karena saya baik, Tuhan memilih saya karena memang saya layak. Saya layak. Kalau itu nggak layak, makanya nggak dipilih Tuhan. Nggak, saudaraku, nggak. Bukan karena baik, bukan karena kita layak, melainkan semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah dari Kristus. Tuhan bermurah hati untuk memilih kita. Walaupun keadaan kita kotor, walaupun keadaan kita jahat dan tidak layak, tapi Tuhan tetap memilih kita. Semua itu agar kita dapat menghasilkan buah, kita menghargai pilihannya, kita menghormati pilihannya, sehingga kita kemudian bisa memuliakan Tuhan. Ada lagu, bukan karena kebaikanku, bukan karena, dan seterusnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Nyanyian itu, saudaraku. Ayat ini tepat sekali seperti yang dituliskan oleh
pembuat lagu itu, bukan karena kebaikan kita. Kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Nah, yang pertama kita akan lihat Bapak Ibu Saudara tentang Rasul Paulus. Latar belakang. Ya, latar belakangnya. Kita sering mengucapkan Rasul Paulus, surat-suratnya kita baca, tapi mungkin beberapa dari kita tentang latar belakangnya kurang paham karena mungkin kurang diceritakan dan diberitakan. Ya, Paulus lahir di Tarsus. Ya, Tarsus itu kalau sekarang Turki. Ya, Turki pada masanya itu adalah negara yang kekristenannya kalau sekarang disebut mayoritas ya. Turki. Ya, lalu kita juga mendengar kerajaan Ottoman Turki yang jadi berkedudukan di Turki. Itu menguasai Timur Tengah pada masanya ya, Ottoman. Turki itu negara yang sudah ribuan tahun. Ya. Nah, Rasul Paulus lahir di Turki. Kalau saudara kitab Wahyu, baca kitab Wahyu, ada 7 gereja di sana. Di manakah 7 gereja yang dikirimin surat oleh Rasul Yohanes? Di Turki. Kalau saudara tanya, sekarang gereja itu di mana atau bagaimana? Gereja-gereja itu sekarang tinggal puing-puing, tinggal batu-batu besar yang berdiri, tiang-tiang gitu. Nah, gereja-gereja yang saya tahu terutama di Indonesia itu mengadakan tur ke Turki, gitu ya, tur ke Turki mengunjungi situs 7 gereja, ya, mengunjungi situs 7 gereja itu. Ada gereja di Efesus, ada di Laodikia, gitu ya. Gereja-gereja itu sekarang hanya tinggal puing-puing, tidak ada lagi gereja yang dipakai seperti ini, nggak ada. Ya, karena ini masalah politik, kekuasaan, pemerintahan, gitu. Jadi ada dulu negara itu Kristen, lalu sekarang Kristen hampir tidak ada. Saudara tahu Spanyol? Spanyol itu dulu bukan Kristen, itu negara Islam. Sampai abad kesekian. Nah, sekarang Spanyol itu 90%. Yang muslimnya di mana? Ada nih di bagian selatan. Sedikit saja. Tapi tadinya kerajaan itu kerajaan muslim, Saudara. Jadi ada perubahan-perubahan. Jadi kalau sekarang kita minoritas, kita berdoa, berharap nggak tahu tahun berapa nanti lebih banyak lagi orang dimenangkan dan bisa saja terbalik kan, gitu ya. Nah, Turki lahirnya tempat lahir Paulus, tetapi Paulus itu adalah orang Ibrani, orang Yahudi asli. Ya, orang tuanya adalah seorang Farisi. Jadi itu Paulus tidak lahir di negara Israel karena waktu itu orang Yahudi sudah tersebar di berbagai negara. Baik, tentang suku dan identitas. Latar belakang Paulus kita lihat dari suku dan identitas tadi sudah disebutkan. Kita baca Filipi 3 ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Ibrani asli, dan orang Farisi. Jadi meskipun lahir di Tarsus, Turki, Paulus adalah seorang Yahudi asli berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu satu dari 12 suku Israel, dari anak-anak Yakub. Ya. Masa kecilnya ia dididik dalam keluarga Yahudi yang taat dalam agama. Ya, dari kecil dididik taat dalam agama, terlebih sebagai anak orang Farisi, Rasul Paulus dididik sangat keras sejak kecil tentang agama,
hukum nenek moyang Yahudi, dan ajaran yang dianut sebagai orang Farisi. Ya, saudaraku, ini pendidikan di rumah. Ya. Dulu anak-anak pendeta, ya, saya anak pendeta dari kampung. Ya, beda cara mendidiknya dengan anak pendeta di kota, saudaraku. Kalau ada komunitas anak-anak pendeta pernah ada menceritakan pengalaman di rumah, saudaraku, keluhannya banyak banget sebagai anak pendeta, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya, ya saudara tanya aja sendiri ke anak-anak gitu ya. Saya tidak memagari mereka dengan peraturan-peraturan, saya biarkan tumbuh seperti layaknya orang lain. Tetapi pada masa tahun-tahun 80-an, 90 ya, ada beberapa anak pendeta yang bercerita. Jadi kalau mereka pergi, ya waktu itu mereka sudah punya mobil gitu ya, rame-rame di mobil. Kalau pergi, ada itu saudaraku, baliho bioskop. Dulu kan ada baliho bioskop ya. Bapaknya sambil setir gini, tunduk, 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 tunduk semua, tunduk, tunduk. Anaknya tunduk ini, matanya sambil nunduk. Maksudnya nggak boleh lihat baliho itu, saudara. TV, jangan harap TV punya. Bapak Yahudi, budayanya kan budaya patriarki ya. Jangan berharap bisa ngobrol sama bapak. Jadi kalau bapak ngajar, ya benar-benar formal, lebih dari sekolah. Jadi si Paulus ini benar-benar dia belajar luar biasa. Dan dia jadi anak yang pintar, cerdas. Dan waktu masuk kuliah, dalam pengertian kuliah gitu ya, dengan latar pendidikan yang keras dan disiplin dalam keluarga, perlu disiplin dalam keluarga, itu sangat perlu. Disiplin dalam keluarga itu bukan cuma disiplin belajar, disiplin beres-beres rumah. Ya. Hari Rabu saya pernah bilang masih, kalau anaknya udah SMA masih ada yang dicuci baju sama ibunya, masih. Itu ngajarin anaknya bodoh. Ngajarin anaknya tidak bertanggung jawab. Cuci piring masih dicuciin orang tua. Itu tidak mengajar anaknya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Anak umur 1 tahun, makan sendiri atau disuapin, itu tidak mengajari anaknya mandiri. Ya, tidak ngajarin anaknya mandiri. Masih 1 tahun disuapin, anak disuapin, namanya orang tuanya males. Iya, karena orang tuanya males beresin kan. Kalau 1 tahun anaknya ditaruh piring di depan, kasih sendok, makan nggak dia? Makan nggak? Makan. Tapi tugasnya mama beresin, karena dia belum bisa beresin sendiri. Makan sendiri bisa nggak? Bisa. Disiplin yang keras, ketat itu membuat Paulus menjadi dewasa. Paulus sejak kecil dididik dengan keras, masih sangat muda. Dia pergi keluar dari Turki, diterima sebagai murid Gamaliel. Gamaliel itu guru besar. Dia jadi orang yang kuat, mandiri, dan cerdas. Kisah Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini. Di mana? Yerusalem. Ya, dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini guru besar, pilih-pilih murid. Ya, pilih-pilih murid. Kalau tidak pintar, tidak rajin, tidak cerdas, dia nggak pilih. Tapi Paulus termasuk orang pilihan. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam
hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ini Paulus, dia bersaksi, waktu itu dia ditangkap dengan tuduhan memberitakan Injil. Dia bilang, aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Pada waktu dulu, dia sebagai orang muda yang giat dalam agamanya, yaitu agama Yahudi. Saudaraku, tidak mudah untuk bisa jadi murid dari seorang guru besar, rabi seperti Gamaliel, dengan pendidikan dalam keluarga yang keras, dan karena kecerdasannya Paulus diterima. Ya. Dari mana dimulainya, saudaraku? Dari rumah. Ya. Dari rumah. Saya baca buku, seorang menulis begini, seorang jadi pemimpin, akan menjadi pemimpin, jadi orang besar itu kelihatan dari rumah. Jadi kalau dia sudah berangkat sekolah, lihat aja dia lipat selimutnya enggak. Dia lipat selimutnya enggak, rapiin tempat tidurnya enggak. Ya. Kalau dia enggak pernah rapiin tempat tidurnya, dia enggak akan pernah jadi orang besar, enggak pernah jadi pemimpin. Ayo, siapa anak-anak yang sampai sekarang masih ngerapiin tempat tidurnya, masih papa mamanya? Anak tidak mandiri, anak tidak kuat, anak cengeng karena didikan di rumah. Ya. Saudaraku, Paulus di zamannya, mungkin di zaman dulu hidup memang begitu semua, jauh lebih keras dari sekarang. Pergi dari rumah itu pilihannya cuma hidup atau mati. Kalau sekarang pilihannya enak atau lebih enak, gitu doang kan ya? Betul nggak? Enak atau lebih enak. Kalau dulu hidup atau mati. Gitu. Nggak ada pilihan lain. Gitu. Apalagi udah sampai Jakarta, nggak punya uang, nggak dapat kerja, terus bilang ke rumah, emang dikirimin uang? Ya kamu berusaha. Saya sejak keluar dari rumah nggak pernah satu kali pun dikirimin uang oleh orang tua, nggak pernah. Gitu. Umur 19. Tapi dari umur 15 juga sudah kerja saya. Jadi udah nggak full di rumah. Kalau namanya uang sekolah masih, tapi buat hidup saya sendiri. Umur 15 gitu ya. Jadi saudaraku, dalam hal pendidikan, sukses atau enggaknya anak-anak itu dimulai dari rumah. Bukan soal pintar atau enggak pintar, tapi soal bagaimana terlibat dalam kegiatan kerja di rumah. Kalau di kampung ya bertani, kalau di rumah ya lebih ringan lah. Beresin rumah, pembagian kerjanya gampang kalau di sini. Hanya tinggal ibunya tega enggak, bapaknya tega enggak gitu. Tadi Pak Sukicong bilang enggak tega. Ngelepas anak kasih 1 juta gitu ya. Kalau 5 juta, udah jangan minta uang lagi. Nih 5 juta. Tega enggak? Tetap enggak tega ya? Tetap enggak tega. Zaman now. Paulus, seorang yang didik dengan keras. Dan dia sukses sebagai seorang yang waktu itu kira-kira umur 25-26 gitu dia sudah S3 gitu. Umur 25-26 dia udah S3 di zamannya. Dia paling muda dari orang-orang sebayanya. Nah, lingkungan pergaulan, saudaraku. Paulus tinggal di Tarsus. Tarsus itu kota besar, kota yang maju dalam bidang perdagangan, politik, dan juga pendidikan. Nah, dalam latar belakang yang dimiliki sebagai orang Yahudi dan juga warga negara Roma, Paulus punya keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi kayak pede aja gitu, saya orang Ibrani, warga negara Roma. Jadi waktu satu kali dia ditangkap, mau disesah itu kalau sekarang dihajar lah gitu ya, oleh aparat gitu. Dia menjawab nih dalam Kisah Rasul 22.
ayat 26. Dia bilang, apakah yang hendak engkau perbuat? Aku adalah warga negara Rum atau Roma. Jadi pede dia. Dia mau ngapain dia berani. Dia orang Yahudi, tapi punya warga negara Roma. Saudaraku, ada saudara di sini yang pegang warga negara Singapura, Amerika? Kalau ada bangga ya. Saya warga negara Amerika, walaupun numpang di Indonesia gitu. Ya kalau orang Indonesia punya warga negara Amerika itu bangga. Gitu. Dia di sini dia dianggap orang Indonesia. Tapi diperlakukan istimewa karena kewarganegaraannya. Gitu. Itu Paulus. Ya. Itu Paulus. Dia bangga dengan kewarganegaraan karena kewarganegaraan itu bisa melindungi dia. Ya. Kalau ada orang warga Indonesia, lahir Indonesia, suku di Indonesia katakanlah ya, namanya apa, orang Indonesia lah gitu, pribumi, pegang kewargaan Amerika, ya, katakanlah ikut demo, dia ditangkap, diistimewakan nggak dia kalau ketahuan warga negara Amerika? Nggak sembarangan nanganin ya, dia mesti lapor ke dubes, nanti ke dubes yang nanganin, kan gitu, istimewa, ke dubes pasti bela. Jadi saudaraku, itulah Paulus. Jadi waktu dia mau dihajar, dia bilang, tar dulu, emang boleh mukul orang Roma? Emangnya kamu? Gitu ya, warga negara Rom. Terus ditanya, iya. Terus yang mau hajar ini, si kepala pasukan, saya punya kewarganegaraan Roma, tapi saya beli dengan harga yang mahal. Nah ini kebanggaan Paulus lagi. Saya dapatkan itu sejak saya lahir katanya. Saudaraku. Itu kewarganegaraan yang mahal. Dibeli dengan harga yang mahal untuk orang lain. Paulus bilang apa? Saya sejak lahir sudah warga negara Roma. Jadi ini bangga banget. Karena dia orang yang berpendidikan, punya latar belakang Yahudi Romawi, sehingga Paulus itu berani ngomong, berani bela diri ketika ditangkap saat memberitakan Injil. Gitu. Nah, kemudian Paulus adalah orang Farisi dari golongan yang paling taat dan berpengaruh dalam lingkungan orang Yahudi. Bahkan punya akses langsung ke imam besar, tidak sembarangan itu saudaraku. Itu Paulus. Bapak Ibu Saudara, saudara baca di Alkitab ada orang Farisi, ada orang ahli Taurat, ada lagi satu orang Saduki. Bedanya apa? Ahli Taurat itu namanya juga ahli Taurat. Taurat itu hukum-hukumnya hafal banget tuh si ahli Taurat itu. Pokoknya dia gitu. Kalau sekarang anggaplah itu orang yang di kampus gitu ya, guru gitu ya, dosen. Nah, biasanya yang belajar Alkitab. Kalau orang Farisi ini lebih ke praktisnya. Dia pelajari dan dia praktekkan sesuai dengan hukum. Tapi kalau orang Farisi ditambah lagi dengan hukum-hukum adat istiadat nenek moyang, itu orang Farisi. Itu orang Farisi. Dan Alkitab bilang orang Farisi itu kalau puasa dia di pinggir jalan, saudaraku. Biar dilihat orang pakai jubah panjang gitu. Jadi orang yang taat dan memamerkan ketaatannya itu orang Farisi. Nah kalau Paulus ini orang Farisi memang latar belakangnya, tapi dia juga belajar, dia juga seorang ahli Taurat. Dan dengan menjadi tokoh agama, maka Paulus juga punya pengaruh di bidang politik. Jadi dia punya kewarganegaraan orang Yahudi, warga negara Roma, berpendidikan tinggi, jadi punya pengaruh di pergaulan, itu di bidang politik, sampai dia duduk di satu komite namanya Sanhedrin. Di komite itu biasanya orang-orang ahli Taurat, yang orang Farisi yang udah tua-tua, yang udah jenggot panjang gitu di sana. Nah, Paulus paling muda di sana. Jadi itu
pergaulannya di bidang agama dan juga itu pasti ke politik gitu ya. Itu latar belakangnya, saudaraku. Lalu, saudaraku, Paulus adalah seorang garis keras. Di mana garis kerasnya? Coba kita lihat. Kisah 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini kegiatan Paulus, saudaraku. Sebagai aktivis ya, dia cari orang-orang dulu belum disebut Kristen ya, pengikut Kristus gitu ya, yang percaya Yesus, dia cari. Karena dia anggap dia membela agamanya. Dan pengikut Yesus ini menyimpang dari ajaran agamanya. Sadis banget, saudaraku, kita baca tadi, ditangkap, diseret, diserahkan ke aparat, saudaraku. Itu kerjaan Paulus, saudaraku. Disebutkan berusaha membinasakan, dicari dari rumah ke rumah. Nah, bagi Paulus, membunuh dan menganiaya pengikut Yesus adalah melaksanakan ajaran agama. Saudara mendengar sekarang, sering mendengar kata-kata apa, saudaraku, kalau ini padanannya? Iya, saudara pintar, menangkap apa yang saya maksud. Jadi, membunuh orang, ya, yang dikerjakan Paulus membunuh, menyeret orang, menangkap orang. Dia menganggap dia itu sedang menegakkan ajaran agamanya. Jadi dia membela agamanya yang ia yakini itu yang paling benar. Yang paling benar. Karena bagi orang Yahudi, ini bagi orang Yahudi masa itu, sampai sekarang, Yesus dan ajarannya dianggap salah. Makanya Yesus waktu itu disalib. Saudaraku, kisah 7 ayat 58 sampai 60. Saudara pernah mendengar di Alkitab ditulis tentang pembunuhan Stefanus? Enggak pakai Martin dia. Kita lihat ini. Kisah 7 ayat 58 sampai 60. Mereka menyeret dia keluar kota. Menyeret Stefanus ini ya. Lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi kalau saudara lihat sekarang ada kayak seperti demo gitu ya. Nah ini Stefanus ditangkap nih. Ditangkap, Saulus ada di situ, dia berdiri, dia liatin. Karena memang atas perintahnya. Lalu orang-orang yang mau menghajar Stefanus ini, buka jubahnya, ditaruh di kaki Paulus. Maksudnya Paulus yang jagain jubah mereka itu. Dan setelah buka jubahnya taruh di kaki Paulus, mereka lemparin Stefanus sampai Stefanus mati. Paulus lihat. Ya. Di mata Paulus. Itu Paulus, saudaraku. Ya. Itu Paulus. Dan Paulus juga pasti mendengar. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kalau Tuhan Yesus menambahkan di belakangnya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, jadi ketika Stefanus dirajam, dilempari dengan batu, Paulus hadir, menyaksikan semua itu dan menjaga pakaian orang-orang yang menganiaya Stefanus. Satu poin lagi, saudaraku, nanti minggu depan akan di review lagi. Paulus kemudian terus melakukan semua aktivitas mengejar orang-orang yang mengikuti Yesus sampai dia satu saat mendengar di Damaskus, ya, Damsik, ya, Damaskus itu, Damsik itu sekarang ada di
Syria. Kan jauh itu ya, tapi dia pergi. Dia pergi ke sana untuk menangkap orang-orang di sana. Nah, Kisah 9 ayat 3 sampai 6 saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau aniayakan aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniayakan itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Saudaraku, Paulus pergi ke Damsyik dengan legalitas ya di tangan. Karena dia sebelum pergi, dia pergi ke imam besar untuk minta restu. Dia bawa legalitas, namun di tengah perjalanan yang penuh semangat dan amarah itu, tiba-tiba ada cahaya dari langit. Udah dekat Damsyik, saudaraku, udah dekat Damsyik. Ada cahaya, dan dari cahaya itu muncul suara, "Mengapakah engkau aniayakan aku?" Dan Paulus bertanya, "Siapa engkau?" "Akulah Yesus yang engkau aniayakan." Saudaraku, Paulus seorang yang pemberani, sangat percaya diri dan memegang surat legal untuk menangkap dan membunuh pengikut Yesus. Tapi ketika berhadapan dengan Yesus sendiri, saudaraku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia jatuh rebah, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudaraku, dari orang yang begitu keras, orang yang menganiaya pengikut Kristus, tapi mendengar suara Yesus, "Paulus, Paulus, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku?" Saudaraku, Paulus dicegat oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, dan dia menjadi milik Tuhan, menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Saudaraku, panggilan yang diterima oleh Paulus dan juga kita bukan karena kita baik. Jangan kita pikir kita nggak sejahat Paulus. Jahatnya kita banyak yang nggak kelihatan, saudaraku. Bisa jahat dalam hati, jahat tersembunyi. Jahatnya kita mungkin nggak kelihatan. Kalau Paulus kelihatan, saudaraku. Tapi kita juga awalnya sama-sama jahat, sama-sama tidak baik. Tapi semua itu tidak menghalangi Tuhan untuk memilih kita. Kita dipilih, dianugerahi keselamatan agar kita menghasilkan buah. Bukan kita yang memilih Tuhan. Bahkan berapapun jahatnya kita, tidak layaknya kita, Yesus memilih kita untuk dijadikan alatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena itu saudaraku, hargailah anugerah Tuhan yang telah memilih kita dengan hidup taat, dengan hidup setia, dengan hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, dan berbuat baik. Kita akan datang pada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus. Kau telah, ya. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu
sebagai ganti dosamu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita sama-sama berdiri. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Pelayan perjamuan kudus, saya undang untuk maju ke depan. Karya yang mulia dalamku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, yes, amin. Sekarang ku memuji-Mu. Kita angkat tangan kita. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Bapa di dalam sorga, terima kasih kalau Tuhan sudah memilih kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami memang layak, tetapi Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, memilih dan menetapkan kami untuk menjadi milik-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Engkau Allah yang gak pernah mengecewakan kami. Sekali Engkau memilih kami dan tetap Engkau bela, tetap Engkau jaga dan pelihara. Ini hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Paulus dari seorang yang begitu jahat, pemburu pengikut Yesus, tapi Tuhan mencintai Paulus. Tuhan menangkapnya dan menjadikan alat di tangan Tuhan, menjadi pemberita Injil, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk Injil itu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Dan ini biarlah membuat kami kuat dalam menghadapi berbagai kesukaran. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang pagi ini melayani perjamuan kudus. Berkati mereka. Jadikan alat-Mu, jadikan terang-Mu. Dan untuk jemaat Tuhan berkati.
Biar damai sejahtera turun atas kami semua jemaat. Karena Yesus Tuhan telah hadir melalui roti dan anggur yang akan kami nikmati bersama. Kuduskan hamba-Mu, layakan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat, kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Yesus, Kau telah memulai, Dia telah memulai yang baik dalam hidup kita. Hargai dan jangan sia-siakan itu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Amin, haleluya. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Ada yang belum terima? Anak-anak masih ada di atas. Biasanya anak-anak itu sedang turun, baik. Sudah turun semua? Sudah? Oh ya, biasanya anak-anak itu dia merindukan perjamuan kudus. Kalau semua sudah, ya kita nyanyikan pujian refnya saja. Sekarang ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Mari kita sama-sama berdiri. Segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara, ada pada kita tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan melalui roti dan anggur. Kita akan masuki perjamuan kudus, angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Tubuh Kristus yang dianiaya oleh Paulus, ditombak oleh tentara Romawi, dipaku oleh tentara Romawi atas tuduhan-tuduhan pelanggaran keagamaan. Tetapi justru dia lakukan karena cintanya pada saya, pada saudara, cintanya pada Paulus, cintanya pada seluruh umat manusia di bumi ini. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan
tubuh Kristus. Haleluya. Minum, makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Dari tubuh yang hancur, dilukai, dimahkotai duri, ditombak dan dipaku, mengalirlah darah. Itulah darah untuk mengampuni dosa saya dan dosa saudara. Itulah darah yang menyembuhkan kita semua. Itulah darah yang membuat kita kuat ketika menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Itulah darah perjanjian yang Tuhan meteraikan untuk kita semua. Dengar firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah cawan yang kita angkat bersama persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sangat besar anugerahnya untuk kita semua. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini kita angkat tangan kita sama-sama. Kami manusia yang berdosa ya Tuhan, tidak layak, tidak pantas untuk ditebus oleh darah-Mu. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang besar, kami yang berdosa, tersesat, terhilang, Tuhan angkat, Tuhan selamatkan kami, dan kami menjadi milik-Mu, jadi anak-Mu. Tuntun kami di jalan yang benar sesuai firman Tuhan, agar kami bisa menghargai pilihan dan panggilan Tuhan, dan kami memuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus, baik itu anak-anak, orang dewasa, tua dan muda. Tuhan limpahi berkat, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam studi, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan memberkati jemaat dengan sukacita dan damai dalam ibadah. Dan firman Tuhan masuk di hati kami, di pikiran kami, dan membuat kami tahu bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami walaupun kami bersalah, kami berdosa, tapi Tuhan ampuni, Tuhan tangkap kami, Tuhan perbaiki hidup kami jadi alat yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati korban persembahan anak-anak-Mu buat kas prasarana maupun buat kas gereja, memberkati persepuluhan yang sudah diberikan melalui transfer dan juga melalui amplop persepuluhan. Tuhan balas berlipat ganda sehingga setiap jemaat, terutama mereka yang telah memberikan sebagian
berkatnya juga memberikan persepuluhan, dipelihara, ditolong, damai sejahtera, dan sukses selalu dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,